semuanya, kembali lagi dengan Dila Mahesta. Nah, di antara kalian nih, siapa yang sudah sempat membaca bukunya Paul Ernest dengan judul The Philosophy of Mathematics Education? Nah, pada video kali ini kita akan bahas spesifik mengenai Critical Review of Cockcroft and the National Curriculum. Nah, bagaimana sih itu definisi ataupun teori-teori yang digunakan dalam kurikulum? Model yang dikembangkan dalam buku ini menyajikan satu pendekatan teoritis untuk kurikulum matematika dan identifikasi dari tujuannya. Dalam literaturnya, ada 3 jenis pendekatan, seperti pendekatan filosofi untuk kurikulum matematika, pendekatan secara sosiologis dengan mengedepankan kompetisi kelompok sosial dan membedakan misi dengan ketertarikannya, serta yang ketiga nih mengenai pendekatan historis untuk kurikulum matematika yang sebenarnya lebih relevan dari yang lainnya, karena menawarkan model untuk mengklasifikasi proyek kurikulum matematika menjadi 5 bagian, seperti matematika baru, behavioris, strukturalis, formatif, dan lingkungan terpadu. Nah, selain itu, ada pun pertimbangan metodologisnya yang terdiri dari analisis pernyataan tujuan dokumen pada kurikulum tersebut, serta dipasangkan dengan rekonstruksi tujuan implisit dalam teks. Ini mirip seperti aktivitas kritik sastra ataupun sosiolog yang sedang mencari sebuah struktur makna yang lebih mendalam dalam sebuah dokumen. Serta kita tahu bahwa alat konseptual utama yang digunakan pada zaman dahulu seperti model ideologi pendidikan yang belum mengalami perkembangan. Lalu bagaimana mengenai laporan resmi pada pendidikan matematika? Fokus pada laporan Cockcroft untuk memberikan sebuah indikasi dari dampaknya terhadap iklim intelektual. Nah, laporan ini juga berisi pre dan post decade-nya. Pada Matematika 511, laporan ini membahas tujuan, sasaran, dan tujuan pengajaran matematika pada anak-anak sekolah dasar, dan isi dan urutan dari kurikulum tersebut memperhatikan kepentingan luas seperti aspek budaya dan pelatihan pemikiran. Selain itu, laporan Cockcroft mengenai berhitung matematika ada 2 aspek dalam laporan ini, seperti kritik dari top down mengenai pengembangan kurikulum matematika, dan yang kedua adalah kritik ujian matematika untuk anak usia 16 tahun juga menyalahkan untuk menjadi top down. Meskipun tidak ada kata-kata, tapi jumlah kritik ini seragam dan memiliki serangan terbuka untuk dominasi humanis pada kurikulum matematika dan ujian di sekolah menengah. Kemudian terdapat juga Matematika 516 oleh Her Majesty Inspectorate 1985. Nah, setengah dari dokumen ini menyangkut tujuan dari pengajaran matematika dengan sisanya didedikasikan untuk kriteria pilihan konten dan prinsip-prinsip yang mendukung pedagogis dan penilaian tersebut. Nah, perhatian terhadap hal ini menggunakan matematika sebagai alat apresiasi dari hubungan matematika dan dalam studi yang mendalam serta kreativitas dalam matematika, dan yang terpenting adalah kualitas pribadi. Nah, ternyata teman-teman di buku ini terdapat perbandingan antara Her Majesty Inspectorate dengan Cockcroft, yang mana dokumen lama membuat arahan yang tidak dibenarkan berdasarkan asumsi yang belum dianalisis, dengan dasar teori sedikit atau tidak ada. Nah, untuk semua kesalahannya, Cockcroft menawarkan analisis sejumlah asumsi sebelumnya yang tidak dipertanyakan, termasuk isi dari teori dan penelitian tersebut. Oke, next topik adalah kurikulum nasional dalam matematika. Nah, apa sih hubungannya dengan publikasi-publikasi sebelumnya tersebut? Ternyata pada tanggal 7 September 1987 terdapat pernyataan global terkait kurikulum matematika yang berkaitan dengan pertama, taktik, mengenai fakta, keterampilan, dan konsep-konsep. Yang kedua mengenai strategi, terhadap percobaan, pengujian, membuktikan, dan generalisasi. Yang ketiga adalah kebiasaan semangat murid-murid seperti yang ditinjau dari kerja dan sikap murid tersebut. Pada buku Paul Ernest ini pun, kurikulum nasional matematika memberikan studi kasus instruktif dari dampak yang kuat terhadap kepentingan sosial dan politik dalam pengembangan kurikulum. Nah, para profesional di kelompok kerja matematika berusaha tetap setia pada tujuan pendidik progresif mereka yang lebih luas, bahkan dalam batasan pertama dikenakan pada mereka. Yang pada akhirnya terdapat suatu manipulasi. Pelatih industri telah sepenuhnya berhasil menerapkan model kekuatan pasar pada pendidikan, termasuk fitur sentralnya, seperti penggunaan dari penilaian dorongan kurikulum dengan mata pelajaran tradisional seperti matematika murni yang diwakili sebagai hierarki tujuan penilaian. Lalu, tidak hanya memiliki pendidikan profesional yang digunakan sebagai agen tanpa disadari dalam anti perkembangan pendidikan ini, tetapi hanya sedikit yang tidak setuju secara publikasi. Sehingga dalam hal ini mulai bermunculan suara-suara kritis
yang terdengar seperti dari Scott Huygens, Ernest, Nuss, dan juga peneliti lainnya. Nah, bagaimana nih pendapat Anda tentang buku Paul Ernest ini pada bab 10 yang fokus pada publikasi dan kurikulum nasional matematika? Pasti kita memiliki banyak pertanyaan ya mengenai kurikulum nasional yang sebenarnya digunakan di berbagai negara. Sebagai generasi milenial, adakah gagasan kalian untuk mengembangkan pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi? Yuk, komen di kolom komentarku. Ditunggu ya video selanjutnya.